Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Q W Romadito dengan NIM A11 2023 15307. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai paper UTS saya, yakni analisis performa MobileNet V2 pada klasifikasi multi-kelas cerita bencana alam dan non-bencana. Jadi untuk UTS ini apa project paper ini, jadi eh, untuk tujuan akhirnya ada kita membuat web untuk menganalisis gambar bencana alam. Contohnya jika saya mengirim gambar suatu bencana alam, maka akan menganalisis bahwa itu bencana alam apa dan penjelasannya. Oke, di sini yang pertama-tama saya akan men-share di mana saya mendapatkan data setnya. Jadi untuk datasetnya di sini, eh, nah, jadi untuk datasetnya saya menggunakan di Kaggle, yaitu dataset disaster imaged dataset. Jadi pada dataset ini ada banyak folder berisi bencana alam. Jadi ada 6 folder di sini, ada damage infrastruktur, ada fire, ada human, ada land, ada non damage dan water disaster. Untuk project ini saya menggunakan 5 folder saja. Ini damage, infrastruktur, fire disaster, human damage, serta land disaster, dan non-damage. Untuk water disaster saya tidak menggunakan. Oke, kita langsung masuk ke dalam programnya saja. Untuk pertama-tama di sini kita setup dulu ya. Setup untuk environment dan reproducibility-nya dulu. Di sini untuk tempatnya di sini di drive. Nanti kita untuk datasetnya kita masukkan di dataset awal, kemudian akan tersimpan di dalam drive. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah kita akan mengekstrak untuk dataset yang sebelumnya sudah ada di drive dan kita akan melakukan proses data cleaning. Jadi proses data cleaning ini untuk membersihkan, untuk mencari file yang korup agar tidak mengganggu proses selanjutnya. Kemudian di sini ada untuk menampilkan ada statistik dan distribusi datasetnya. Jadi ada tampilan diagram untuk menampilkan per kelas, jumlah per kelasnya. Di sini ada damage, infrastruktur, ada fire disaster, dan lain-lain. Kita ada jumlahnya. Kemudian untuk yang selanjutnya kita akan membagi data. Untuk data splitting itu udah 70% untuk training dan 20% untuk fall dan 10% untuk testing. Kemudian yang selanjutnya adalah adanya konfigurasi general classified. Jadi untuk kita set ukurannya untuk image size-nya itu 224 kali 224 dan batch size-nya itu 32. Kemudian di sini untuk kontribusi kelompok saya mengenai mobile Legends ini, yang pertama di sini ada absolutely apa ablation strategi fighting strategi. Jadi kita akan mencari gimana eh, konfigurasi mana yang paling optimal di layer berapa lah. Di layer berapa konfigurasi itu apa memiliki hasil yang paling maksimal. Untuk di sini saya menggunakan 4 konfigurasi yang nanti akan kita coba masing-masing, yaitu ada 0, 10, 30, dan 50. Kemudian yang selanjutnya di sini ada kita membangun model dulu, di sini ada membangun model mobile net V2. Kemudian di sini untuk training konfigurasi yang tadi, antara 4 tadi. Untuk konfigurasi layer 0, layer 10, layer 30, dan layer 50. Sini dilakukan training dan hasil keempatnya sudah terlihat. Ini untuk yang no layer, hasilnya sudah terlihat ada akurasi 87% dan sebagainya. Kemudian ada mobile net yang menggunakan 10 layer, di sini udah hasilnya ada 90% dan seterusnya. Kemudian ada
yang menggunakan 30 layer, di sini akurasinya 91%. Kemudian yang lain dari 50 layer di sini akurasinya 91,30. Dia sebelumnya 91,85%. Jadi kita akan mencari mana konfigurasi yang paling tepat, paling paling maksimal, paling efisien, paling mantap. Di sini grafiknya untuk terlihat bahwa untuk bagian konfigurasi 30 layer yang menggunakan 30 layer itu memiliki nilai akurasi, nilai skor, dan nilai eh, AUC yang paling tinggi. Gini. Sehingga untuk nanti untuk proses utama kita menggunakan yang 30 layer. Di sini terlihat bahwa yang 30 layer itu eh, memiliki skor yang tertinggi dan terbaik. Kemudian untuk kontribusi yang selanjutnya di sini kita melakukan kelas imbalancing handling. Jadi kelas ini diterapkan untuk menangani distribusi kelas yang tidak seimbang pada CDT. Jadi kan kelasnya berisi ini kelasnya tidak seimbang, kayak nggak rata apa beda jumlahnya beda jauh, sehingga kita melakukan yang namanya kelas weak imbalance handling. Ini yang pertama-tama kita akan meng-training mobile net final. Ini kita akan menggunakan ini yang utama ya, mobile net utama. Setelah di training menghasilkan akurasi paling tinggi 0,93%. Kemudian untuk lossnya itu 0,1. Untuk akurasinya sih eh, seperti ini. Kemudian untuk kurva, ya soalnya kurva hasil dari MobileNet V2 sebelumnya. Jadi untuk trend dan fall, untuk akurasi, untuk yang trend, kemudian untuk yang loss MobileNet V2 seperti ini. Kemudian kita akan mengevaluasi MobileNet V2 ini pada test set yang akan menghasilkan ada matrix confusion matrix. Nah, di sini terlihat bahwa apa untuk setiap kelas tuh ada previous dan recall. Setelah ada skor-skornya, kemudian untuk yang bawah tuh ada ROC curve di sini. Kemudian kita akan mencoba di sini ada model lain yaitu ada ResNet. Jadi ResNet ini digunakan untuk sebagai baseline atau untuk memvalidasi bahwa keunggulan mobilnya ini terbukti bahwa memiliki keunggulan. Kemudian pertama-tama kita akan men-train ResNet-nya. Di sini kita sudah melakukan train pada ResNet dan eh, untuk hasil ResNet-nya di sini, nah untuk akurasi ada 0,6% dan di sini. Nah, akurasi 0,57% dan kual akurasi 0,8 dan seterusnya. Kemudian di sini untuk evaluasi ResNet di sini ada conversion metric, jadi ResNet dan ROC apa ROC curve seperti ResNet seperti sebelumnya. Di sini terlihat bahwa ResNet memiliki akurasi sebanyak 62% dan F1 skornya ada 0,51 dan AUC ada 0,887 serta untuk size-nya 200 megabyte. Untuk size-nya itu berbeda jauh dengan yang mobile net yang hanya 24 megapiksel megabyte. Oke, yang selanjutnya kita menggunakan untuk apa kontribusi yang ketiga, sini kita menggunakan analisis interpretasi GARPEM. Jadi tujuan ini adalah eh, memahami fitur apa yang diperhatikan mobile net versus net saat mengklasifikasi setiap kelas bencana. Jadi nanti apakah model fokus pada area apa semantically relevan atau tidak? Pertama-tama kita akan menginstal dulu menginput dulu fungsi GARPEM-nya untuk kontrol model nanti. Kemudian untuk visualisasi GARPEM per kelas, ini adalah mobile net versus ResNet. Nah,
Di sini adalah analisis uh, Gerdcam MobileNet versus ResNet untuk perkelas bencana. Di sini untuk hijau itu prediksi benar dan merah salah. Di sini untuk bagian MobileNet itu hampir eh, tidak ada merah-merah apa eh, tanda merah. Untuk yang ResNet itu banyak kesalahan pada bagian objeknya, serta untuk eh, ResNet ini memiliki lebih lebih kurang dari MobileNet yang aman-aman saja. Oke. Kemudian kita akan menganalisis kuantitatif grab chain pada kedua metode tadi, yaitu MobileNet dan ResNet. Di sini untuk MobileNet, uh, damage-nya lebih tinggi. Pada kelas damage lebih tinggi, tapi pada kelas fire lebih rendah. Sementara untuk kelas beban lebih tinggi ResNet, untuk kelas land juga iya, serta non damage juga lebih tinggi MobileNet. Di sini untuk selisihnya, di sini untuk yang ResNet unggul hanya di fire disaster. Kemudian yang selanjutnya ada masalah eh, result optimize per kelas. Jadi masalahnya adalah eh, default result 0,5 itu tidak optimal untuk dataset imbalance. Jadi solusi untuk optimalkan result per kelasnya itu menggunakan kurva ROC. Jadi dampaknya nanti akan meningkatkan recall kelas minoritas tanpa mengubah arsitektur. Di sini ada kontribusi, yaitu ada hitung thresholdnya di sini untuk yang optimal. Jadi perbedaan di default dan optimal di sini yang default lebih selisih antara default dan optimal tuh ada untuk yang kelas DBase tuh ada 0,1445, untuk yang fire disaster ada minus 0,2695 serta selanjutnya. Kemudian kita akan mengevaluasi dengan threshold apa optimal versus yang default. Di sini untuk yang default, untuk akurasi itu 90,74%, sementara yang optimal tuh 90%. Serta untuk deltanya atau selisihnya jadi ada minus 0,74%. Kemudian untuk visualisasi threshold optimasinya di sini ada per kelas, di sini ada damage infrastruktur, fire disaster, human damage, landscape, dan non damage. Sekarang di sini untuk advance score-nya per kelas, yaitu untuk default dan optimal threshold, jadi eh, tidak terlalu jauh untuk bagian eh, kelas damage infrastruktur. Sementara untuk fire disaster itu tipis, sementara untuk human damage itu lebih lebih tinggi yang yang lebih tinggi yang default. Sementara untuk yang land disaster tuh lebih tinggi yang optimal dan non damage itu lebih tinggi yang optimal, lebih tinggi. Kemudian untuk sini ada untuk perbandingan lengkap ya antara perbedaan antara mobile net versus ResNet yang sebelumnya kita eh, jabarkan. Di sini untuk mobile net, untuk akurasinya itu lebih tinggi, yaitu 90%. Sementara untuk ResNet ada 62%. Kemudian untuk test loss lebih rendah mobile net timbang ResNet. Kemudian untuk macro precision, eh, ada macro recall, macro event score lebih tinggi mobile net ketimbang ResNet. Sementara untuk di sini untuk waktu ya, untuk waktu lebih lama mobile net. Tapi di sini yang paling jelas terlihat yaitu ukuran modelnya atau MB. Yang mobile itu hanya 24 megabyte, sementara untuk ResNet ada 206 megabyte. Kemudian jadi untuk grafis akhir perbandingan antara ResNet dan MobileNet. Jadi udah terdapat perbandingan matriks utama, ada
perbandingan efisiensi komputasi, ada application studi pengaruh fan tuning terhadap layar, kemudian ada ROC curve, mobile net V2 versus versus 50. Kemudian untuk kesimpulannya di sini, untuk kesimpulannya yaitu untuk yang kontribusi pertama yaitu yang fan tuning strategi itu konfigurasi terbaik yaitu konfigurasi 30 layar. Untuk yang kedua yaitu kelas imbalance, nanti diterapkan ke semua kelas untuk meningkatkan recall kelas minoritas secara signifikan. Kemudian untuk GramCam, jadi untuk GramCam itu mobile nets rata-rata entropinya lebih rendah, jadi lebih fokus. Kemudian untuk mobile net itu lebih interprefektif dan terfokus. Kemudian di sini ada F1 score. F1 score ada threshold optimize. Untuk F1 default ada 0,888863. Kemudian untuk yang F1 optimal ada 0,8585. Untuk kesimpulannya, eh, untuk mobile net akurasi 90%, untuk F1 score lebih tinggi seperti tadi sudah terlihat. Oke, yang selanjutnya saya akan mereview singkat mengenai paper saya. Jadi paper saya di sini adalah berjudul Analisis Performa Mobile Net V2 pada klasifikasi multi-kelas citra bencana alam dan non-bencana. Oke, di sini yang pertama adalah abstrak. Jadi untuk abstrak ini bencana alam. Ada abstrak yang berisi mengenai bencana alam, apa itu bencana alam dan dampaknya, serta kita akan menggunakan metode mobile net dan ResNet. Untuk kata kunci di sini ada CDD, yaitu Comprehensive Disaster Dataset, serta ada klasifikasi citra bencana, ada mobile net, serta transfer learning dan ResNet 50. Di sini yang pertama ada pendahuluan. Kemudian di sini ada untuk setelah pendahuluan ada kajian teori, yaitu ada bencana alam, yaitu apa itu bencana alam. Kemudian ada klasifikasi citra bencana alam, kemudian ada deep learning dan uh, convolutional neural network atau CNN. Kemudian ada potensi mobile net, itu mobile net merupakan salah satu arsitektur CNN yang dikembangkan untuk menghasilkan model yang ringan dan efisien. Kemudian ada transfer learning. Untuk yang selanjutnya ada CDD, yaitu Corporation Disaster Dataset untuk datasetnya. Jadi eh, derajat kita bencana alam dan non bencana alam. Kemudian yang pertama di sini ada gambaran singkat mengenai comprehensive CDD. Ini ada contoh gambar dataset yang terdapat pada CDD yang nanti digunakan untuk melakukan penelitian ini. Yang kedua ada metodologi penelitian. Yang pertama adalah distribusi dataset CDD. Di sini adalah gambar eh, diagram tabelnya apa CDD sebelum di processing. Jadi ini masih dataset mentahnya. Kemudian kita melakukan preprocessing dan augmentasi data. Jadi untuk augmentasi data dari seluruh citra disesuaikan ukurannya menjadi 224 kali 224 pixel dan format yang seragam sebelum diproses oleh mobile net V2. Kemudian di sini sudah ada hasil penerapan augmentasi data pada salah satu citra dataset bencana. Kemudian di sini ada untuk yang pertama ada application di mobile net V2. Nah, yang kedua adalah application study mobile V2. Jadi untuk mengevaluasi konfigurasi terbaik mobile net, penilai ini akan mencari konfigurasi mana yang
Paling bagus jadi ada konfigurasi 10 layer, ada 30 layer, ada 50 layer, ada nol layer. Dan setelah dilakukan training pada proses sebelumnya di program, ditemukan bahwa untuk yang 30 layer itu lebih yang terbaik. Kemudian di sini ada implementasi model final mobile net V2 untuk yang kurva akurasi, apa training akurasi dan loss. Kemudian di sini ada kurva confirmatrix mobile net video pada data testing, serta ada ROC, cruise dan delay AUC pada setiap kelas dataset. Kemudian ada evaluasi performa dan interpretasi model. Untuk selanjutnya ada untuk threshold optimasi per kelas. Jadi nanti kayak seperti yang selalu saya jelaskan di sebelumnya. eh, jadi fungsi threshold ini adalah untuk mencari nilai yang terbaik pada setiap kelas pada dataset agar performa klasifikasi model menjadi lebih optimal. Yang selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Untuk berdasarkan hasil training Mobile Net V2 sesuai tabel memiliki akurasi yang lebih tinggi ketimbang testnet sebagai baseline. Jadi eh, disebutkan bahwa mobile itu lebih bagus. Kemudian di sini ada tabel untuk yang tadi yang data untuk konfigurasi per layernya di sini dijelaskan bahwa yang terbaik itu pada yang 30 layer. Kemudian di sini ada eh, perbandingan nilai AUC dan LOC pada curve. Itu perbandingannya lebih tinggi mobile net ketimbang ResNet. Kemudian untuk time apa untuk perbedaan interferensi time, model access dan train time di sini perbandingan mobile net memiliki inference time lebih kecil serta size-nya itu lebih kecil sementara ResNet lebih besar. Serta untuk sini ada gambar menuju pada dashboard yang membandingkan performa mobile net V2 dan ResNet. Yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil penelitian, MobileNet V2 itu mampu memberikan performa yang sangat baik dalam klasifikasi citra bencana alam dengan nilai yang tinggi. Jadi model ini tuh juga memiliki efisien yang baik karena mobil ini lebih ringan dan waktu interference lebih cepat. Jadi kesimpulannya mobilnya lebih bagus dan mantap untuk digunakan. Kemudian di sini ada daftar pustaka yaitu untuk daftar pustaka ini ada dari Franco College, ada Gustil, ada Isan dan seterusnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.